Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Chen-Ping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui, bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini termasuk kategori novel ongoing, jadi waktu update dan jumlah bab yang diupload setiap hari, menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3176, 3177, 3178. Li Xing berjuang untuk bangkit dari tanah, dan memandang Dev dengan tidak percaya. Perlu diketahui bahwa Dev hanya berada di alam komposit, jadi bagaimana dia bisa mengeluarkan aura yang begitu menakutkan. Ini sungguh tidak masuk akal. Penatua Qi di samping juga membuka matanya lebar-lebar, matanya penuh rasa tidak percaya. Aura yang dilontarkan Dev barusan tidak lebih buruk dari miliknya. Dan kecepatan ledakannya sangat cepat sehingga dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Pada saat ini, Penatua Qi tidak lagi memiliki rasa jijik di matanya, tetapi digantikan oleh kehati-hatian dan keraguan. Dia tidak mengerti bagaimana Dev, yang dalam berada di alam komposit, bisa mengeluarkan aura seperti itu. Meskipun di dunia manusia saat ini, ada juga orang-orang berbakat yang bisa mengeluarkan aura yang lebih kuat dari alam aslinya. Tapi itu hanya sedikit orang, dan itu tidak akan melampaui dunia nyata. Tapi Dev, yang jelas-jelas hanya berada di alam komposit peringkat 8, aura yang meletus sama dengan master yang berada di alam lintasan, hal ini sungguh tidak terbayangkan. Sekarang tahukah kamu siapa yang akan mati? Ji Yun bertanya dengan gembira saat melihat Li Xing langsung terpesona oleh aura Dev. Wajah Li Xing penuh dengan keganasan, dan dia tidak berbicara, dia takut dengan aura Dev sekarang. Tuanku, ayo pergi. Penatua Qi sedang tidak ingin melawan Dev, dan berencana untuk membawa Li Xing pergi. Sekarang, hal utama baginya, adalah melindungi keselamatan Li Xing. Jika Li Xing tertangkap, itu akan menjadi masalah besar. Li Xing mengangguk, tidak berani meremehkan Dev, dan hendak pergi bersama Penatua Qi. Dia menemukan bahwa kesenjangan kekuatan antara dirinya dan Dev terlalu besar. Meskipun dia tidak memahami apa yang dialami Dev selama periode ini, Li Xing merasa luar biasa karena kekuatan Dev telah tumbuh begitu cepat dalam waktu sesingkat itu. Pergi, Dev mencibir, sudah ada di sini, apakah kalian masih bisa pergi? Sudut mulut Dev menunjukkan rasa jijik. Hanya dua orang saja, Penatua Qi dan Li Xing, Dev tidak akan membiarkan mereka pergi. Nak, jika aku ingin pergi, mari kita lihat siapa yang bisa menghentikanku. Setelah Penatua Qi selesai berbicara, jubah di tubuhnya tiba-tiba bergerak secara otomatis tanpa angin, dan asap putih langsung memenuhi ruangan di lengan jubah yang lebar. Dalam sekejap, sosok Penatua Qi dan Li Xing tertutup asap putih. Tuan Chen, melihat ini, Ji Yun ingin segera membantu Dev. Jangan kemari, asapnya beracun. Dev buru-buru menghentikan Ji Yun, terlihat Dev tiba-tiba melambaikan telapak tangannya, dan hembusan angin tiba-tiba bertiup di tanah datar, angin menderu-deru, dan asap putih terhembus. Ketika asap putih menghilang, Penatua Qi dan Li Xing menghilang. Kemana orang-orang itu pergi? Aku tidak melihat mereka pergi. Ji Yun bergegas mendekat dengan ekspresi terkejut. Dia memperhatikan dengan cermat dari samping, dan tidak melihat ada orang yang keluar dari asap putih. Mengapa kedua orang itu menghilang setelah mengatakan mereka ingin pergi? Dev melihat sekeliling, tiba-tiba mengulurkan jarinya, dan dengan ringan menyentuh kekosongan di depannya. Di ruang asal Dev, bintang asal mula ilusi berkedip sejenak. Merasakan fluktuasi asal-usul bayangannya, sudut mulut Dev sedikit terangkat. Namun, dia tidak menunjukkan ekspresi apapun, tetapi berkata kepada Ji Yun, kedua orang ini pasti lolos melalui asap, ayo pergi. Tuan Chen, saya benar-benar tidak melihat ada orang yang pergi dari asap itu. Bagaimana mereka bisa melarikan diri? Ji Yun tidak mengerti maksud Dev. Jadi dia bertanya dengan bingung. Mereka pasti bisa bersembunyi, kita tidak bisa melihatnya. Ayo kita pergi dari sini. Biarkan aku bertemu dengan mereka besok, aku pasti akan membuat mereka terlihat bagus. Setelah Dev selesai berbicara, dia berbalik dan bersiap untuk kembali ke kota Kekaisaran Iblis. Meskipun Ji Yun tampak bingung, dia berencana untuk pergi bersamanya. Pada saat ini, Li Xing dan Penatua Qi berada di depan Dev dan yang lainnya, tetapi mereka tidak dapat melihatnya. Penatua Qi, tipuan macam apa yang kamu lakukan? Kita berdua jelas berdiri di sini, tetapi mereka tidak dapat menemukan kita, dan mereka bahkan tidak dapat merasakan aura kita. Melihat itu Dev dan Ji Yun hendak pergi, Li Xing mau tidak mau berkata dengan terkejut. Tuan muda, saya menggunakan teknik melarikan diri dalam kekosongan. Ini adalah teknik yang diturunkan dari nenek moyang kita. Jangankan seorang kultivator alam komposit, bahkan kultivator hebat di puncak alam lintasan kesengsaraan, tidak akan dapat menemukan kita. Teknik ini telah menyelamatkan saya berkali-kali dan tidak pernah gagal.
Kita hanya perlu menunggu dengan tenang sampai mereka pergi, dan kemudian kita bisa pergi, kata Penatuaki dengan bangga. Apakah benar-benar tidak ada satupun yang meleset? Saat Penatuaki selesai berbicara, dia mendengar suara Dev bergema dari segala arah. Penatuaki dan Li Xing terkejut pada saat yang sama, dan buru-buru melihat sekeliling, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada tanda-tanda Dev sama sekali. Mereka berdua tidak melihat tubuhnya, tapi mendengar suaranya, membuat mereka berdua langsung panik. Segera setelah itu, mereka melihat riak di kehampaan di depan mereka, dan sosok Dev perlahan muncul di depan mereka berdua. Teknik melarikan diri dalam kekosongan Penatuaki langsung hancur, dan terlihat di depan Dev dan Ji-Yun. Mau bermain cilukba di depanku ya, seperti anak kecil saja. Dev memandang Penatuaki dengan wajah mengejek dan berkata. Wajah Penatuaki berubah drastis, dan hatinya ketakutan. Teknik melarikan diri dalam kekosongannya belum pernah dilihat oleh siapapun, tetapi Dev melihatnya hari ini. Ini sungguh sulit dipercaya. Nak, kamu gila sekali. Penatuaki menamparkan Dev dengan telapak tangannya, dan angin menderu datang dalam sekejap. Telapak tangan ini langsung menamparkan tubuh Dev, tapi langsung menembus Dev, dan tamparan itu meleset. Ternyata Dev yang di depannya hanyalah bayangan. Karena kamu sangat suka bersembunyi, maka aku akan bermain petak umpet bersamamu sebentar. Suara mengejek Dev terdengar di telinga mereka dari segala arah. Penatuaki dan Li Xing hanya merasakan mata mereka tertuju pemandangan di depannya terus berubah, dan sosok Dev mulai muncul dari segala arah. Melihat pemandangan ini, Li Xing menjadi gila dan melambai dengan putus asa. Tapi tidak ada gunanya, setiap pukulan telapak tangan Li Xing hanya mengenai ruang kosong. Penatuaki mengulurkan tangannya untuk menghentikan Li Xing, dan melihat sekeliling dengan cemberut, sungguh formasi yang ajaib, tetapi kita jatuh ke dalamnya tanpa sadar. Penatuaki, apa yang harus kita lakukan? Li Xing panik. Sosok Dev muncul dari waktu ke waktu di sekitar sini, bahkan jika mereka tidak menyerangnya, bayangan Dev tetap membuat mereka takut. Mereka ketakutan setengah mati untuk sementara waktu, karena mereka tidak tahu di mana Dev akan muncul pada saat berikutnya. Tuan muda, jangan panik. Yang diinginkan formasi ilusi ini adalah membuat kita mengacaukan diri kita sendiri. Selama kita tenang, kita bisa menghancurkan formasi ilusinya. Penatuaki menghibur Li Xing dan melihat sekeliling dengan mata waspada. Li Xing bersembunyi di belakang Penatuaki, tubuhnya bergetar seperti saringan. Terlihat Penatuaki mencubit kehampaan dengan tangannya, tiba-tiba lampu hijau samar meluncur dari ujung jari Penatuaki. Hantu darah menghancurkan jiwa, semua hantu membunuh roh. Penatuaki berteriak dengan dingin, dan membentuk segel dengan tangannya terus-menerus, dan bendera pemicu jiwa berwarna hijau tua muncul di tangan Penatuaki. Bendera yang merangsang jiwa memancarkan sedikit udara dingin, langsung membuat bulu kuduk berdiri. Bendera pemicu jiwa di tangan Penatuaki memancarkan cahaya hijau samar, dan semburan jeritan melengking datang darinya. Li Xing, yang bersembunyi di belakang Penatuaki, sangat ketakutan saat melihat pemandangan ini, dia belum pernah melihat Penatuaki menggunakan hal seperti itu. Bendera pemicu jiwa menari terus-menerus, dan formasi hantu langsung berubah menjadi dunia hijau. Merusak dengan teriakan keras Penatuaki, dunia hijau meledak dalam sekejap, dan kembali ke tampilan aslinya dalam sekejap. Saat ini, kedua orang itu dapat melihat dengan jelas bahwa Dev dan Ji-Yun sedang memperhatikan mereka tidak jauh. Hanya formasi hantu begini saja, ingin menjebakku. Konyol sekali, Penatuaki mendengus dingin, Dev sedikit menyipitkan matanya, menatap Penatuaki. Saya tidak menyangka bahwa kamu ternyata adalah seorang kultivator iblis. Kamu benar-benar bisa bersembunyi dengan baik, bahkan jika kamu mengungkapkan auramu, aku tidak menyadarinya. Dev memandang Penatuaki dan berkata, Nak, sekarang kamu tahu identitasku. Kamu pasti akan mati. Mata Penatuaki bersinar dengan niat membunuh. Li Xing di samping juga tampak terkejut. Sepertinya dia tidak tahu bahwa Penatuaki sebenarnya adalah seorang kultivator iblis. Tampaknya para kultivator iblis benar-benar tersebar luas. Mereka memiliki tempat tinggal di kota Raja Binatang Monster. Semua orang berteriak untuk melawan kultivator iblis, tetapi semua orang diam-diam berkolusi dengan kultivator iblis itu untuk meningkatkan kekuatan. Jadi tampaknya apakah itu ras iblis, ras manusia atau ras binatang, mereka semua seperti burung. Dev berkata dengan sedikit emosi. Berhentilah bicara omong kosong, aku akan membunuhmu dulu hari. Wajah Penatuaki penuh percaya diri saat ini. Karena berani mengungkapkan identitasnya, itu membuktikan bahwa ia memiliki kepercayaan diri untuk membunuh Dev dan Ji-Yun. Jika tidak, jika identitasnya terbongkar, ia pasti akan mendapat masalah besar. Setelah Penatuaki selesai berbicara, dia mengibarkan bendera yang merangsang jiwa, dan seluruh medan perang diselimuti oleh cahaya hijau redup. Sinar cahaya ini perlahan jatuh dan menempel pada mayat, lalu semua mayat perlahan berdiri. Ji-Yun terkejut saat dia melihat ratusan mayat menjadi hidup, masing-masing datang ke arahnya dengan tatapan garang. Dia belum pernah melihat pemandangan mengerikan ini sebelumnya. Ketika Dev melihat ini, dia sedikit mengernyit, dan sepertinya ada keraguan di matanya.
Dev tiba-tiba membuka tangannya, dan pedang pembunuh naga langsung muncul di tangannya. Kemudian pedang pembunuh naga tiba-tiba terayun ke depan, dan energi pedang yang menakutkan melesat ke depan seperti sabit. Dengan pedang ini, puluhan mayat dipotong menjadi dua, dan mati sekaligus. Dan pada saat yang sama lusinan mayat ini dipotong di bagian pinggang, jejak roh jahat yang tidak dapat dibedakan muncul dari mayat-mayat ini, dan segera diserap oleh Dev. Setelah serangan pedang ini, senyum cerah muncul di wajah Dev, dia tidak menyangka tebakannya benar. Ketika mayat-mayat itu dibangkitkan sekarang, Dev berpikir bahwa Penatua Ki ini mungkin berasal dari silsilah setan Yin. Terutama bendera perangsang jiwa, dengan semburan Yin Qi dan rasa dingin yang mengancam. Itu jelas merupakan senjata yang hanya digunakan oleh iblis Yin. Sekarang dia menebasnya dengan pedang, roh jahat pola Dao di mayat membuat Dev semakin yakin akan hal ini. Tuan Chen, Anda masih bisa tertawa adegan ini. Ji Yun melihat ratusan mayat, perlahan datang ke arahnya, dan tidak mengerti bagaimana Dev masih bisa tertawa. Kenapa saya tidak bisa tertawa? Ini semua adalah sumber daya, kata Dev sambil tersenyum. Meskipun tidak banyak roh jahat berpola Dao pada mayat-mayat ini, kaki nyamuk juga merupakan daging. Setelah selesai berbicara, api langsung membubung dari tubuh Dev, membentuk perisai pelindung di sekeliling tubuhnya, dan dia bergegas langsung ke kelompok mayat dengan pedang pembunuh naga di tangannya. Setiap kali pedang ditusuk, akan ada potongan mayat yang jatuh ke tanah lagi. Dev menikmati semua ini, dan gerakan tangannya terbang seperti awan dan air mengalir. Penatua Ki dengan penuh semangat mengibarkan bendera penarik jiwa, dan energi jahat dari pola Dao di tubuhnya terus-menerus disuntikkan ke dalam bendera penarik jiwa, dan kemudian berubah menjadi potongan cahaya hijau redup, jatuh ke mayat. Penatua Ki tahu bahwa dengan kekuatan mayat-mayat ini, mustahil untuk membunuh Dev, tetapi ada satu hal yang bisa dilakukan, dan itu adalah menghabiskan kekuatan Dev. Ratusan mayat bergegas menuju Dev tanpa rasa takut, dan Dev ingin menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh mayat-mayat yang sudah mati ini. Ketika semua kekuatan di tubuh Dev habis, itulah takdir yang menunggu untuk dipanen. Perhitungan Penatua Ki sangat bagus, tetapi dia tidak menyangka bahwa Dev akan kehabisan kekuatan untuk membunuh mayat-mayat ini, tetapi dia malah menyerap energi jahat pola Dao ini dan meningkatkan kekuatannya sendiri.